Menurut saudara, apa perbedaan yang sangat mencolok antara politikus dan ilmuwan? Ada bedanya nggak, saudara? Di mana perbedaannya mencolok? Antara politisi dan akademis. Kira-kira perbedaan mereka itu ada di mana? Saya pernah ditanya ini, saudara, ya. Saya coba renungkan bahwa dari pengamatan saya melihat kehidupan politikus dan ilmuwan, salah satu perbedaannya, saudara, yang mencolok yang saya temukan adalah ketika berbuat kesalahan. Ketika berbuat kesalahan. Kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok. Kita ambil contoh ya dari politikus dari Amerika yang sangat terkenal, Dr. Henry Kissinger. Ada yang pernah membaca buku biografinya, begitu tebalnya, ribuan halaman. Kalau saudara baca di situ, ini politikus yang sangat-sangat terkenal ini mengatakan bahwa ia hanya sepanjang karier politiknya itu melakukan kesalahan pertama dalam kariernya, itu baru kita temukan setelah kita membaca biografinya, saudara, sampai di halaman 1159. Baru dia berkata, saya pernah melakukan kesalahan. Dan kemudian saudara akan ditambahkan bahwa kesalahannya itu terakhir, dan itu berarti dalam seluruh karier politiknya itulah satu-satunya kesalahan dalam hidup. Oh, saudara, luar biasa bukan? Hanya sekali saja melakukan kesalahan, dan itu baru kita temukan kalau kita baca 1158 halaman, dan kalau sudah baca semuanya berkisah mengenai kesuksesan, keberhasilan, hal-hal yang membanggakan dalam karier politiknya, hanya di satu halaman saja, dan itu pun di halaman 1159 dia mengaku salah dan katanya hanya satu-satunya kesalahan. Kira-kira, saudara, kalau kita ini membuat biografi kehidupan kita sendiri, berapa banyak kesalahan yang akan saudara katakan dalam biografi saudara? Di samping tentu saudara akan senang untuk menceritakan kesuksesan, kebanggaan, keberhasilan, dan semua hal yang luar biasa untuk saudara ceritakan dan kisahkan. Kalau saya, saudara, membuat biografi kehidupan saya ini, yang tulus, baru saja masuk prolog, itu kesalahan pertama sudah muncul. Kalau tidak boleh di daftar isi, tentu beda dengan Dr. Henry Kissinger, politikus, baru di halaman 1159 baru ada satu salah dalam hidup. Apa memang benar begitu? Coba baca perjalanan karya politik dari Henry Kissinger. Hanya melakukan satu kesalahan sepanjang karier politik. Jauh panggang dari api, saudara, buat lawan politiknya selama masa jabatannya itu sebagai baik nasihat presiden maupun sebagai menteri luar negeri. Kissinger, saudara, dalam kiprahnya itu menyetujui penindasan dan pembunuhan massal yang sangat mengerikan. Semua dihalalkan asal memperkuat geopolitik Amerika Serikat ini dengan mengarahkan moncong senjata dengan pembantaian massal yang luar biasa. Itu sebabnya kita lihat buat kalangan aktivis hak asasi manusia menuntut agar Henry Kissinger
diadili sebagai penjahat perang karena berperan besar di dalam pemboman besar-besar. Kasih contoh di Kamboja. Untuk ini dari lawan politiknya, saudara, untuk memutus jalur pasukan tentara Viet Cong pada tahun 1969 itu, pemboman untuk memblokir itu sekitar 150.000 penduduk sipil tewas dalam pemboman. Buat kita yang berlatar belakang Indonesia, kita tahu bagaimana peran dari Henry Kissinger. Pada waktu hadir bersama dengan Ford dan kemudian berbicara dengan penguasa Orde Baru pada waktu itu adalah Presiden siapa? Soeharto, dan terjadi kesepakatan untuk menginvasi Timor dengan catatan dari Henry Kissinger, kita dukung selama penguasaan secepat-cepatnya. Itu putusan dari Henry Kissinger, kesepakatan dengan Presiden Soeharto. Nah, itu hanya contoh saja. Tapi nggak ada saudara baca di biografi. Itulah politikus. Tentu berbeda saudara dengan ilmuwan. Kita ambil contoh sekarang dari ilmuwan ada Albert Einstein, ilmuwan jenius terbesar abad 20. Kesalahan bukan untuk ditutupi buat Einstein. Kesalahan itu adalah bukan aib, tetapi berkat rahmat baginya. Kesalahan baginya adalah batu loncatan untuk menuju kepada kebenaran yang sejati dan hakiki. Maka mengakui kesalahan adalah jalan hidup untuk menuju kepada kebenaran yang sejati. Maka kalau kita baca kisah hidupnya sejak dari 1905 saudara, sampai dengan 1946, Einstein melakukan kesalahan dan dia menyatakan untuk teori yang dia ciptakan, ya, rumus yaitu E sama dengan apa yang terkenal MC2, saudara. Dia katakan bahwa 7 kali dia salah. Saya salah dengan rumus yang terkenal. Dengan mengakuinya bahwa ini salah, saudara, dia memperbaiki. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Setelah 7 kali dia mengakui salah dengan rumus itu akhirnya terbukti. Lebih-lebih kita tahu dalam sejarah ketika Hans dan Strassmann secara eksperimental menunjukkan terjadinya fisi nuklir 1939 buah daripada rumus dari Einstein ini, dan buktinya saya dapat lihat bom A di Hiroshima dan Nagasaki 1940. Jadi saudara, hanya 2 contoh saja kita ambil. Perbedaan antara politikus dan ilmuwan itu terjadi oleh karena perbedaan dari apa yang sedang mereka kejar dan raih dalam kehidupan. Apa yang diburu oleh politikus? Apa saudara? Kekuasaan, bukan saudara, posisi jabatan. Sedangkan ilmuwan yang dikejar apa? Kebenaran, saudara, itu perbedaannya. Buat ilmuwan yang dikejar adalah kebenaran dan realitas dalam kehidupan. Dan orientasi itulah yang menyebabkan perbedaan terjadi. Bagi politikus, hari ini kekuasaan. Bagaimana memperoleh simpati dengan kampanye dan sebagainya, maka berbohong itu biasa. Biasa itu berbohong. Dan itu justru alat yang dipakai untuk meraih kekuasaan. Tetapi saudara, meskipun dia salah, dia
tetap menyatakan bahwa dirinya itu tidak boleh berbuat salah karena dia politikus. Baginya kesalahan itu adalah aib. Itu sebabnya harus dipoles demikian rupa dengan kebohongan, ya, agar kesalahannya itu saudara tidak kelihatan. Tetapi akan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Ya, maka saya dapat lihat kalau politik debat itu mereka saling membongkar ya, aib dan kesalahan. Karena aib itu akan menghancurkan karier politiknya, saudara. Sedangkan bagi ilmuwan, saudara, berbeda, ya sebaliknya. Ilmuwan boleh berbuat salah dengan eksperimen dan diagnosanya. Tetapi dia tidak boleh berbohong. Ilmuwan tidak boleh berbohong. Ia akan mengakui kalau eksperimennya itu gagal. Kalau diagnosanya itu salah. Nah, saya ingin tanya, saudara, menurut saudara, para agamawan, di saya, itu kira-kira lebih cenderung seperti politikus atau lebih cenderung seperti ilmuwan? Menurut saudara, agamawan itu cenderung seperti politikus atau ilmuwan? Nah, kita ambil contoh pada waktu Tuhan Yesus hidup kan, ya. Tuhan Yesus hidup itu yang menghadapi orang berdosa, ada pelacur, ada pemungut cukai, tapi juga berhadapan dengan para siapa itu? Ahli-ahli, namanya ahli kitab suci, ya. Ahlinya Alkitab, dan orang-orang meskipun di mata manusia, saudara, para ahli Taurat dan orang Farisi ini disebut sebagai ahli ulama, pakaiannya dengan sorban dan jubah dan sebagainya. Orang sebut ini orang-orang suci yang dipuji-puji oleh para malaikat di surga, para anggota mahkamah agama yang penuh hormat dan gengsi, orang-orang suci dan seterusnya. Tetapi buat Tuhan Yesus, karena dia Allah yang maha tahu. Apa yang dikatakan kepada ahli-ahli Taurat? Hai kamu ular, hai kamu ini serigala berbulu domba. Kamu ini seperti kuburan dilabur putih. Putih luarnya, dalamnya penuh rampas. Itu agamawan ternyata, saudara. Dan dikatakan, kamu juga seperti yang piala digosok mengkilat luarnya, dalamnya penuh dengan tipu muslihat, dengan bisnisnya dan sebagainya. Nah, kita nggak usah bahas itu sekarang kita buat diri kita sendiri kan. Ini masa prapaskah, masa untuk bercermin, melihat diri kita sendiri. Kita mungkin tidak politikus. Kita mungkin juga tidak ilmuwan. Namun ketika kita bersalah, kita semua memiliki dua kecenderungan ini. Menjadi seperti politikus atau menjadi seperti ilmuwan. Ada yang mau mengaku, saudara, politikus seperti politikus? Berapa banyak saya mau lihat? Nggak ada. Seperti ilmuwan? Nggak ada juga. Saya rasa saat kita berbuat salah, kita hanya dapat memilih dua kecenderungan. Saya ini akan jadi seperti politikus, atau saya ini seperti ilmuwan. Dan mari kita akui mengapa kita perlu latihan disiplin rohani kita, mengapa kita diingatkan untuk dapat kita ini melihat keberadaan kita, bahwa kita ini semua manusia yang berdosa. Dan semua manusia berdosa memiliki kecenderungan seperti politikus, saudara. Kita semua ini ingin untuk dianggap benar, kita ingin selalu dianggap, itu garis bawah yang dianggap. Untuk kita ini tidak dihukum, menghindari hukuman. Sejak kecil sudah begitu. Kamu,
Kita mau menghindar dari hukuman. Kita ingin tetap diangkat baik, kita ingin dihormati orang, kita ingin terhindar dari rasa malu dan tuntutan Tuhan yang Maha Tahu. Maka akibatnya kita dapat lihat, meskipun kita tahu kita berbuat salah, dan kita berkata bahwa berbuat salah itu manusiawi, to err is human. Tak seorang pun kalis, kita semua tak ada yang tidak pernah bersalah, tetapi kesalahan karena dilihat sebagai aib dan noda dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang memalukan dalam kehidupan kita ini, maka kita ingin menutupinya seperti politikus itu, saudara. Maka kita menambahkannya, bukan hanya berbuat salah itu manusiawi, tetapi yang lebih manusiawi lagi apa? Tidak mengakui kesalahan. Itulah yang paling manusiawi dari orang-orang berdosa. Dan yang paling lebih manusiawi lagi apa? Mencari kambing hitam. Itu kesalahan kita. Itulah kita manusia, saudara. Catatan kesalahan tidak mungkin akan masukkan dalam biografi seperti Kissinger itu. Kita mau kubur dalam hidup kita. Mengakui kesalahan itu aib. Kita takut dihina dan tidak diterima oleh orang karena kesalahan kita itu. Maka kita harus poles demikian rupa dengan berbagai macam hal, saudara, untuk dapat dipandang baik oleh orang lain. Dari situ kita menemukan kata apa? Munafik. Saudara. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara, menerima teguran, meskipun kita ini jelas-jelas salah. Ada yang senang ditegur di sini? Ada. Itu kalau apa-apa ini yang diajukan ya ini, saudara, ya. Pendeta kalau sekarang urusan menegur, apa saya nggak mau. Yang diajukan siapa? Kita untuk menegur. Tak ada orang yang senang dengan teguran, karena teguran itu menimbulkan perasaan yang tidak enak di dalam hati. Sejujurnya orang berdosa itu, saudara, seperti halnya Adam begitu makan buah, apa yang dilakukan? Bersem. Ya, itu Alkitab bunyi. Dari derap kaki Tuhan itu membuat mereka bersem. Banyak orang yang tidak suka, marah kalau ditegur. Nah ini pendeta pernah karena disuruh oleh majelis untuk menegur. Nah, akhirnya saya juga datang menegur. Senang saya ditegur. Apa aku ini bapakmu? Itu pintunya terbuka, pergi sana. Ya saya belum pendeta itu mungkin baru 6 bulan jadi orientasi di gereja, sudah diutus oleh majelis untuk menegur karena ini aktivis gereja, tetapi akhirnya terbongkar dibuat di balik istrinya punya SIM kanan istri. Mau nggak mau bilang. Tak ada orang yang suka ditegur. Marah. Orang lebih senang menerima pujian dari para pejilat daripada menunjukkan suku keberadaan kita itu. Namun kita tahu, saudara, menolak teguran itu salah, kan? Salah dalam hidup kita. Karena ada saatnya kita ini memang berbuat salah. Kita ini sesungguhnya membutuhkan teguran dalam hidup kita ini, supaya kita ini bisa memperbaiki diri kita ini. Maka saudara, kalau saudara ini ya melakukan sesuatu yang buruk dan sudah tidak ada lagi yang mau repot-repot memberitahu saudara, celakalah dan terhinalah saudara. Maka bersyukurlah kalau masih ada orang yang mau memperhatikan kita.
kita yang masih mau menegur kita. Dan mungkin tidak ingin untuk ditegur, tetapi orang yang menegur itu mungkin satu-satunya orang yang memberitahu bahwa ia masih memperhatikan, ia masih mengasihi kamu, masih memperdulikan kita ini. Maka kalau kita mau lihat orang sudah enggak, orang tua kalau lihat anaknya salah, orang tua satu-satunya nanti yang akan dicela. Tapi kalau orang tua juga sudah tidak, celakalah orang seperti itu. Yang sudah tidak ada lagi orang yang mau beritahu kesalahannya. Agar kita tidak terburu-buru untuk melawan teguran dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, saya tidak akan sebutkan ayatnya, saya ambil contoh beberapa ayat. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Buka kitab itu. Siapa mengindahkan teguran, ia orang terhormat. Siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Siapa membenci teguran adalah dungu. Itu kata yang paling senang diucapkan oleh Rocky Gerung. Siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Dan Alkitab berkata teguran itu cincin emas yang mulia, hiasan bencana untuk telinga yang mendengarkannya. Amin kan? Amin. Atau saudara tetap teguran itu sesuatu yang harus kita buat dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat Tuhan, jadi dinasehati, kalau sudah baca di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang dengan yang lain dengan firman itu. Namun saudara, jauh lebih indah kalau kita memiliki jiwa yang agung dan besar, yaitu mengakui kesalahan sebelum ditegur. Itu jauh lebih mulia saudara dalam kehidupan kita, dan itulah bimbingan seluruh firman Allah buat kita. Seluruh Alkitab, kalau saudara ini baca sebelum bicara mengenai anugerah dan sebagainya, seluruh Alkitab itu membimbing kita untuk mengaku kesalahan. Itu langkah pertama menjadi orang Kristen. Seluruh Alkitab adalah bimbingan kita untuk mengaku dosa, untuk mengakui kesalahan di dalam kehidupan kita. Buat orang beriman tidak seperti orang dunia ini. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi yang lebih manusiawi lagi buat orang-orang beriman, buat orang-orang manusia rohani adalah mengakui kesalahan, dan bukan hanya mengakui, bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dan yang paling manusiawi buat orang-orang rohani adalah bukan melempar kepada orang lain mencari kambing hitam, tetapi memperbaikinya, bertobat, berbalik. Itulah masa prapaskah buat kita. Inilah masa buat kita untuk kita dipanggil. Inilah titik di mana kita menjadi orang Kristen, berbalik dan bertobat. Maka warna ungu dan semuanya selama masa prapaskah mengingatkan kita, inilah panggilan buat kita semua. Mungkin saya bertanya, apa itu mengaku dosa? Mengakui, confess, saudara. Mengaku dosa itu apa? Nah, kalau sudah lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas dalam bahasa aslinya, kalau saya terjemahkan secara harafiah, mengaku atau confess itu adalah mengatakan yang sama. Apa, saudara? Mengatakan yang sama. To say the same.
Itulah confess. Apa itu artinya? Kenapa kita memakai kata untuk mengakui ini seperti ini? Yaitu mengatakan hal yang sama. Bukan sama dengan yang kita perbuat, saudara, tetapi yang dimaksud di sini ketika kita mengakui, kita berkata sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, itulah confess. Bukan yang dikatakan manusia kamu salah. Ini refleksi kita dengan kalau Tuhan bilang kita salah, confess. Ya, itulah yang dimaksud di sini, saudara. Kita berkata sama dengan kesalahan dosa kita, sebagaimana yang dikatakan Allah kepada kita. Kita mengatakan hal yang sama tentang dosa kita itu. Itu berarti kita mengakui. Kalau Tuhan saya bilang dosa, ini salah, akui. Acknowledge. Dan bertanggung jawablah dengan hal itu. Responsibility. Dosa dan kesalahan kita itu, ya, kita mengakui oleh karena Tuhan sudah berkata kepada kita itu salah, maka kita menyesalinya, kita mentaatinya, kita mau menyenangkan Allah, kita mau menundukkan diri kepada Allah, bukan karena kita ini mengaku karena tertangkap basah. Nah, saudara lalu nggak mau ya ngaku saya ini karena tertangkap basah. Jadi saudara, ini yang terakhir sebagai penutup. Lalu kepada siapa saudara mengaku salah? Kepada siapa? Siapa yang kata Tuhan? Tuhan? Manusia siapa? Dua-duanya. To whom do we confess? Apakah kita mengakuinya hanya di hadapan Tuhan, kalau di gereja Katolik di hadapan Tuhan lewat imam, atau saudara harus mengakui salah juga kepada orang yang kepadanya saudara berbuat salah? Nah, kitab dengan sangat jelas mengajarkan kedua-duanya. Saudara harus melakukannya kedua-duanya. Di mana letak bedanya? Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan di hadapan orang di mana kita bersalah kepadanya. Di mana bedanya? Apa tujuannya? Kita baca apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Tetapi kalau kita mengakui, confess tadi, dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang dapat mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, saudara, mengakui kesalahan kita dan Tuhan akan mengampuni. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tetapi, saudara, tidak cukup hanya sampai di situ. Karena Alkitab juga berkata, kita harus saling mengakui kesalahan. Ya, saya bacakan ayatnya. Ya, tadi sudah kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Sebab itu, ini harus kita perhatikan dengan sungguh. Hendaklah kalian saling mengakui kesalahan. Saling mengakui kesalahan. Ini bukan dengan Tuhan, dengan siapa? Kepada siapa kita bersalah, saudara, ya? Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, yaitu terjemahan yang lain. Jadi perhatikan apa yang dikatakan Yakobus di sini. Kita mengakui kesalahan satu dengan yang lain
agar kita menjadi apa tadi? Sembuh. Ya, jadi tidak dikatakan supaya kita ini diampuni, tidak. Yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Jadi kalau kita mau pengampunan itu Tuhan. Tetapi mengapa kita perlu confess satu dengan yang lain? Supaya kita ini sembuh. Kesembuhan itu akan terjadi kalau kita confess satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, pengampunan hanya datang dari Allah, tetapi healing, penyembuhan itu mungkin sudah rusak hubungan saya dengan Tuhan karena kesalahan saya. Saya sudah ngaku dosa dengan Tuhan, tapi pengakuan dosa saya memang diampuni. Tapi hubungan saya dengan Pak Head pulih nggak? Dengan saya hanya ngaku kepada Tuhan, nggak sembuh. Tetap hubungan saya dengan ini nggak baik, dan kalau saya tidak bertindak dengan sungguh, ya, mengakuinya dan minta maaf dan minta pengampunan dan mau bertanggung jawab dengan kesalahan saya, itu baru sembuh hubungan kita ini. Jadi healing itu terjadi saat kita mau confess satu dengan yang lain. Rekonsiliasi hanya akan dapat terjadi kalau kita mau confess satu dengan yang restorasi, pemulihan, hubungan apapun, keluarga, rumah tangga, anak pun tidak akan otomatis sudah hanya minta ampun pada Tuhan lalu hubungan Tuhan bisa pulih lagi, gak akan. Jadi kita juga harus sekali lagi saudara, penyembuhan, rekonsiliasi, restorasi, dan pemulihan dan kebenaran itu baru akan terjadi kalau kita mampu mengakui kesalahan kita. Kepada siapa kita bersalah, kepada siapa kita telah menyakiti hati, kepada siapa kita telah merusak kehidupan, oleh karena perbuatan, oleh karena perkataan, oleh karena apapun dalam kehidupan kita ini. Pengakuan yang dibicarakan oleh Rasul Yakobus ini bukan dari hasil interogasi. Ayo, minta maaf sana, maaf. Nah, terus saudara minta maaf. Lalu minta maaf masih dikatakan iya, saya minta maaf. Tapi masih ada kata tapi. Kalau ada orang minta maaf ada kata tapinya, itu sudah bohong saja. Tapi karena kamu ngomong begitu, coba kamu nggak ngomong gitu, saya nggak akan begini. Bukan karena kita ini diinterogasi saudara, tetapi firman Tuhan katakan kita menyatakannya karena Tuhan menyatakan itu salah, dan saudara menyesal, dan saudara menyatakan penyesalan saudara itu kepada orang yang kita berbuat salah atas kemauan kita sendiri, atas dorongan dari diri kita sendiri. Kita bersedia bertanggung jawab untuk kesalahan itu, maka hubungan dan apapun akan dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itulah panggilan prapaskah buat kita, saudara. Bukan hanya kita melihat pengampunan dari Tuhan. Mari saudara, masa prapaskah ini lihat. Adakah yang perlu untuk saudara hampiri dan nyatakan bahwa saudara meminta maaf atas kesalahan yang pernah saudara lakukan kepadanya, untuk pemulihan, untuk restorasi. Mengakui kesalahan saudara adalah pemulihan dalam kehidupan kita. Ini bukan humiliation, ini bukan untuk mempermalukan diri kita, ini bukan untuk membuat diri kita terhina, tetapi sebaliknya ini rahmat dan anugerah Tuhan untuk pemulihan, untuk penyembuhan, untuk rekonsiliasi. Grace, ini grace, saudara, not disgrace. Ya, maka mari kita latih diri kita untuk dapat kita dengan sungguh-sungguh dapat mengakui setiap kesalahan dalam kehidupan kita dan beroleh pemulihan. Amin.